Polisi meringkus seorang bandar judi online di sebuah hotel di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, saat diperiksa tersangka mengaku mengelola ribuan situs judi daring dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Kementerian Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Seorang bandar judi berinisial HE tak berkutik saat digerebek petugas Subdit Jatantras, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di sebuah kamar hotel di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. HE kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa, HE yang memiliki situs judi online bernama Kris 123 ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daringnya tidak diblokir. Hingga saat ini total ada 22 orang dibekuk polisi dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 orang tersangka. 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati melaporkan. Tegur sopir truk agar tidak melintas di jalan kota, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dianiaya pria yang mengaku mantan anggota Brimob. Ya, akibatnya anggota Polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan terjadi antara anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria di Jalan Residen Haji Najamuddin, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat Brigadir Azhari, seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang, melarang sopir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Diduga tidak senang, pria yang mengawal sopir truk itu kemudian adu mulut dengan polisi dan mengaku sebagai mantan anggota Brimob. Tak lama cekcok mulut, pria itu kemudian memukul polisi hingga mengalami luka lebam. Sesuai perwali untuk waktunya belum diperbolehkan masuk. Kemudian anggota kami menghimbau kepada yang bersangkutan untuk tidak memperbolehkan kendaraan truk masuk sebelum pada waktunya. Namun yang bersangkutan tidak menerima, kemudian melakukan pemukulan terhadap anggota kami sehingga terjadi percekcokan seperti itu. Pelaku telah ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang. Usai diperiksa ternyata pelaku bukan mantan anggota Brimob. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat kecanduan judi online, dua pemuda di Jatinegara, Jakarta Timur nekat mencuri sepeda motor milik rekannya dan dijual senilai Rp3.500.000. Kedua pelaku menggasak motor korban dengan cara menduplikat kunci kontak motor. Dari rekaman CCTV, nampak satu dari dua pelaku menggasak satu unit sepeda motor di Jalan Kebonanas Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Diketahui motor tersebut merupakan milik rekannya yang sebelumnya telah dipinjam dan dikembalikan ke korban. Saat meminjam motor, pelaku sempat menduplikat kunci kontak kendaraan korban. Dari hasil penyelidikan, dua pelaku berinisial KZ dan DK berhasil diringkus polisi, namun motor korban sudah dijual pelaku senilai Rp3.500.000. Motif dari DK adalah merasa sakit hati oleh perkataan korban. Makanya dia menggagalkan kunci tersebut, lalu menyuruh KZ untuk mengambil motor korban. Dari hasil penjualan tersebut dipakai untuk membayar kontrakan dan bermain judi online. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita berinisial IM ke Mapolda Metro Jaya. Ya, Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai Rp18,5 miliar.
Penyanyi sekaligus mertua dari Thorik Halilintar, Reza Artamevia dan satu orang rekannya berinisial RA dilaporkan seorang wanita berinisial IM terkait kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang Jumat siang. Sebelumnya Reza Artamevia bersama temannya RD mengajak IM untuk bisnis berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik, korban menyerahkan uang secara bertahap kepada pelantun lagu pertama itu sebesar 18,5 miliar rupiah. Setelah pembayaran secara bertahap, Reza memberikan jaminan berupa 9 buah berlian. Namun setelah diperiksa keasliannya, ternyata berlian tersebut imitasi alias palsu. Kecewa, pelapor melayangkan somasi dan EM minta agar uang senilai 18,5 miliar rupiah dikembalikan. Namun hingga pembuatan laporan, Reza tak juga mengembalikan uang. Terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18 miliar. Diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Saat ditemui wartawan di Bareskrim Polri, Reza membantah dirinya melakukan penipuan. Reza justru menyatakan dirinya merupakan pihak yang dirugikan IM karena sudah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah, namun baru diberikan uang sebesar 18,5 miliar rupiah. Intinya, saya punya berlian senilai 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan, buktinya ada ininya tadi tuh sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah, intinya kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Saat ini Reza Artamevia pun telah melaporkan IM ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kawasan Muara Angke, Jakarta Utara kembali terendam banjirop akibat meningkatnya ketinggian pasang air laut dan hujan deras yang turun. Sejumlah jalan tergenang hingga warga kesulitan untuk beraktivitas. Banjirop di kawasan pesisir Jakarta, kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Banjir mengenangi jalan-jalan utama hingga warga kesulitan beraktivitas. Warga melintas harus perlahan dan berhati-hati menembus genangan air. Banjir juga dimanfaatkan anak-anak untuk bermain air. Banjirop terparah terjadi di RW 22 Muara Angke. Ketinggian banjir mencapai setinggi paha orang dewasa. Banjir juga sudah memasuki rumah warga. Banjir juga kian diperparah lantaran hujan deras turun. Saluran air yang kurang lancar mengalirkan air juga membuat banjir lambat untuk surut. Itu paling sampai ini, kalau di sini sampai gede ini. Sampai sini udah gede berarti. Berarti ini cukup parah ya? Parah, iya. Kemarin nggak nyampe sini, paling tikungan doang. Kalau ini sampai sini udah parah berarti. Kalau rumah warga atau rumah warga sendiri, kira-kira apa yang terdampak sih Pak? Ya, terdampak ya gatal-gatal. Iya. Minta ya sama pemerintah lah gitu, biar nggak banjir, cara gimana gitu aja. Kawasan Muara Angke kerap menjadi langganan banjir rob maupun banjir kiriman. Untuk itu warga meminta bantuan Pemprov Jakarta untuk mengatasi hal ini. Dari Jakarta, Hamzah Asibuan, Sadu Santo melaporkan. Pemirsa, jelang akhir tahun harga sembako mulai merangkak naik. Ya, kenaikan tertinggi terjadi di komoditas bawang putih yang kenaikannya mencapai Rp10.000 per kilogram. Harga sembako mulai merangkak naik menjelang akhir tahun. Di Pasar Palmerah, Jakarta Selatan, beberapa bahan pokok mulai naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada bawang putih dan bawang merah yang mencapai Rp10.000 per kilogramnya menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi lain dari harga tomat, naik Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan bahan pokok ini sudah terjadi sejak 2 minggu lalu disebabkan pasokan stok bawang putih dan bawang merah yang tak terpenuhi oleh produsen. Sementara permintaan terus meningkat. Kenaikan harga sembako ini tentu dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan tetap terpenuhi. Iya, bawang merah kan biasanya 35 nih harganya, sekarang naik lumayan tinggi. Harganya sekarang 45.000. Tomat biasa kan rata-rata tuh harga 8.000 sekilo. Kalau terus paling naik tuh 2.000, 3.000, 4.000, tapi sekarang naik drastis gitu jadi 20.000 sekilo. Ya, kira-kira 2 mingguan lah. Oh, udah 2 minggu. Iya. Ya tercukupi tapi kurang. Pembelinya kurang, cuma belinya sedikit-sedikit gitu.
Diperkirakan kenaikan harga sembako ini akan terus naik hingga jelang Natal dan Tahun Baru. Keadaan diperparah dengan musim hujan yang kerap mengganggu distribusi bahan pokok. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Zulkarnain melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Peru dalam rangka KTT APEC 2024. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam serta Perdana Menteri Kanada. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Kota Lima, Peru, Jumat waktu setempat. Pertemuan berlangsung di sela kunjungan kerja Presiden Prabowo dalam rangka konferensi tingkat tinggi KTT APEC 2024 di Peru. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar, serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Jenderal Luong Chuong di Swiss Hotel Lima, Peru. Dalam pertemuan itu, Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mempererat proses ratifikasi Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Prabowo mengucapkan selamat kepada Jenderal Luong Chuong atas pelantikannya sebagai Presiden Vietnam pada 22 Oktober 2024 lalu. Selain itu, Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di sela-sela KTT APEC yang berlangsung di Lima Convention Center di Lima, Peru. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi hubungan yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dengan Kanada. Prabowo menyoroti soal kerjasama yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh kedua negara, mulai dari perikanan, manufaktur, dan energi terbarukan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, dukungan masyarakat kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus mengalir dari berbagai elemen. Melalui visi misi dan programnya yang pro rakyat, pasangan nomor urut 1 ini berkomitmen akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Sekitar 3.000 warga Kelapa Gading mendeklarasi dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Mendapatkan dukungan dari berbagai macam profesi, mantan Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan sejumlah program andalannya untuk pengetesan kemiskinan, menurunkan harga pengangguran, hingga pendidikan yang layak dan gratis bagi warga Jakarta. Mudah-mudahan dengan semangat ini doa kami agar menang satu putaran menjadi terwujud, kira-kira begitu. Dan saya akan kembali lagi ke Kelapa Gading nanti setelah kemenangan membahas lebih teknis gitu ya, curhatan Kelapa Gading seperti apa. Dukungan masyarakat untuk pasangan Ridho juga hadir dalam acara tasyakuran silaturahmi dan peringatan Maulid Nabi yang digelar politisi Partai Golkar Agung Laksono di Jatinegara, Jakarta Timur. Di hadapan masyarakat, Ridwan Kamil menyampaikan program 1 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, hingga pangan murah bagi warga Jakarta. Harapannya biar Jakarta maju aja, pokoknya semakin maju deh. Dari pendidikan semuanya biar murah-murah ya, kayak cabai semua, beras dah biar murah. Supaya Indonesia ini semakin maju dari pendidikannya, terutama KJP jangan dipersulit. Nah, jadi dilancarkan, dimudahkan BPJS, KJP yang kami harapkan. Dukungan yang terus mengalir kepada pasangan Ridho tak lepas dari keyakinan masyarakat Jakarta bahwa pasangan ini dinilai sebagai figur yang mampu membawa kemajuan dan perubahan positif bagi Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara relawan pendukung Anies Baswedan warga kota resmi mendukung pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 3 Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Bagi Mas Pram, beragam dukungan dari para relawan dan simpatisan sangat penting untuk memenangkan Pilgub Jakarta 27 November mendatang.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengunjungi markas komando warga kota Kawal TPS ditemani juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid. Warga kota sendiri merupakan relawan pendukung sekaligus turut andil dalam pemenangan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017 silam. Sejauh ini sinyal dukungan Anies Baswedan untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta kian menguat. Hal tersebut juga ditandai dengan pertemuan Anies bersama Pramdul Jumat pagi kemarin, ditambah deklarasi dukungan relawan warga kota. Sementara bagi Pramono Anung, menguatnya sinyal dukungan dari Anies Baswedan sangat berpengaruh untuk memenangkan dirinya di Pilgub 27 November mendatang. Waktu sudah dekat, maka energi yang luar biasa ini harus tersalurkan dalam hal yang sangat positif untuk bisa menang satu putaran. Di sisa masa kampanye yang ada, Pramono Rano terus mendapat dukungan dari tokoh politik, budayawan, relawan, hingga simpatisan. Pasangan yang didukung Partai PDIP dan Hanura ini juga gencar turun ke sejumlah wilayah padat penduduk untuk merebut simpati warga. Di Jakarta, Salam Rahmat Eri Nugraha melaporkan. Pemirsa, jelang debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar hari ini Minggu 17 November 2024, sejumlah persiapan terus dilakukan. Ya, 3 paslon menyatakan telah siap menjalani debat ketiga. Gelaran debat terakhir calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta akan diselenggarakan hari Minggu 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta. Sejumlah persiapan sedang dirampungkan mulai dari penataan panggung yang akan diisi 3 pasangan calon, sound system hingga lighting yang akan mendukung terselenggaranya debat. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi debat pamungkas Pilkada Jakarta yang akan digelar. Begitu juga dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung yang siap hadapi debat bersama pasangannya Rano Karno. Juga besok ada debat, ya, mungkin ada pertanyaan dari media. Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok, sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota, lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap, dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira itu. Jadi hari ini saya tetap berkegiatan seperti biasa, bahkan nanti sore kita akan ada acara yang cukup besar jam 4 atau jam 5 begitu. Persiapan debat untuk besok, Mas Pram? Persiapan debat sudah dilakukan. Debat terakhir ini akan mengangkat tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. 3 calon gubernur dan calon wakil gubernur akan memetakan program dan merampungkan kota Jakarta ke depan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dias Triawan melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, berlibur menikmati hawa sejuk pegunungan dengan berendam air panas alami bisa menjadi pilihan berakhir pekan. Iya, salah satunya di kolam air panas di kawasan Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ratusan pengunjung memadati wisata kolam renang air panas Rindu Alam di Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selain bisa puas berendam air panas dari mata air Gunung Slamet, tempat yang viral di media sosial ini menawarkan spot swafoto berlatar perbukitan yang berkabut. Wisatawan bisa berlama-lama berendam sambil berenang di kolam air panas dengan 4 sumber mata air alami langsung dari Gunung Slamet. Jika Anda ingin berendam, Anda bisa memilih kolam dengan suhu berbeda hingga kolam terpanas mencapai 45 derajat Celcius. Berendam air panas alami membuat tubuh kembali bugar, bahkan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Usai berendam, pengunjung juga bisa menguji adrenalin di jembatan kaca sepanjang 20 meter. Apa saja yang bisa dinikmati, Bu? Ya, dari pemandangan, dari tempat mandian air panas, kolam renang. Ya, suasananya lah. Kalau spot-spot selfie-nya, Bu? Semua selfie juga bagus. Kalau buat selfie. Untuk berwisata di lokasi ini, pengunjung cukup membayar Rp20.000 pada hari biasa atau Rp25.000 pada akhir pekan dan Rp30.000 pada libur panjang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Junibar, iNews melaporkan. Pemirsa, matematika ternyata bisa menjadi pelajaran seru dan menyenangkan. Ya, hal tersebut dirasakan puluhan pelajar yang semangat
untuk mengikuti Olimpiade Matematika Gasing tingkat nasional. Puluhan siswa SD dari 21 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia antusias mengikuti kejuaraan matematika Gasing yang tahun ini digelar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Anak-anak ini berkompetisi mengerjakan berbagai bentuk soal Olimpiade Matematika yang dilaksanakan selama 3 hari. Salah satu yang dilombakan yakni mengukur ketahanan menghitung dari 650 soal dalam waktu 60 menit. Olimpiade ini diharapkan dapat mengembangkan dan menggali kemampuan belajar matematika dengan metode Gasing, yakni gampang, asik, dan menyenangkan bagi anak-anak di tingkat SD. Permainan interaktif pun menjadi metode belajar matematika yang seru. Kami bisa menang dari lomba Olimpiade Gasing ini. Kompetisi ini juga menjadi ajang perkenalan pelajar dan budaya dari berbagai daerah. Juara 1 perlombaan matematika Gasing tingkat nasional pun diraih pelajar Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, memperluas jaringan operasionalnya di Indonesia, MNC Bank membuka cabangnya yang ke-40 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. MNC Bank memastikan memberikan layanan dan produk perbankan terbaik yang memiliki line up serupa seperti yang ada di cabang lainnya di sejumlah daerah Indonesia. PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, resmi memperluas jaringan operasionalnya di wilayah Sumatera Selatan. Pembukaan kantor cabang ke-40 yang berlokasi di Jalan Lingkaran 1, nomor 356C, Kelurahan 15 Ilir, Kota Palembang ini merupakan bentuk dukungan kepada OJK dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat demi tercapainya layanan keuangan yang merata serta memperluas pasar MNC Bank sebagai bagian dari MNC Group. Selain memang kita punya komitmen terkait dengan inklusi keuangan, tapi kita juga ingin menggunakan atau memaksimalkan memang potensi yang ada di Palembang sehingga nantinya bisa membantu MNC Bank menjadi bisa lebih besar. Memang potensi ekonominya bagus ya di Palembang kayaknya. MNC cabang Palembang ini pilihan tempat tepat ya karena perkembangan ekonomi juga cukup baik sehingga diharapkan MNC ini sukses. Kehadiran kantor cabang MNC Bank di Kota Palembang ini pun mendapat respon positif dari para nasabah. Saya dapat undangan dan saya langsung buka rekening. Bagus. Harapannya gimana Pak untuk MNC Bank depan? Biar lebih maju. Dengan keberadaannya di pusat kota, nasabah MNC Bank dapat dengan mudah mengakses kebutuhan layanan perbankan, menerima pengajuan fasilitas kredit, serta menyewa kotak penyimpanan barang dan surat berharga atau safe deposit box. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi, iNews melaporkan. Sebuah video yang direkam warga binaan Lapas Kelas 2 Tanjung Raja, Ogan Ilir dan dibagikan oknum pegawai lapas viral. Penghuni kamar tahanan diduga menggelar pesta narkoba dengan diiringi oleh musik remix. Ya, petugas lapas mengaku kecolongan masuknya ponsel dalam lapas. Inilah video rekaman saat tahanan di kamar Lapas 2 Tanjung Raja, Ogan Komering Ilir berpesta narkoba diiringi suara musik remix. Video direkam salah seorang warga binaan penghuni sel dan viral di media sosial. Belakangan diketahui video pesta narkoba ini dibagikan oleh salah seorang petugas lapas bernama RA. Seorang petugas lapas kelas 2 Tanjung Raja membongkar praktek buruk yang terjadi di dalam lapas tempatnya bekerja. Pihak lapas kecolongan dengan kejadian masuknya ponsel ke dalam kamar warga binaan, lalu merekam aksi tahanan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urin warga binaan yang ada di dalam video, tidak ditemukan penggunaan narkoba. Ada seorang pegawai, namanya Robi, yang sebelumnya yang bersangkutan adalah pegawai lapas Tanjung Raja, tapi saat ini sudah digeser ke Rubasan Batu Raja.
Nah, pegawai ini kebetulan pengangkatan 2017. Terus di tahun 2021 dia sudah terindikasi memakai narkoba. Jadi pegawai ini sudah bermasalah, memakai narkoba, kemudian sudah pernah 2 kali direhabilitasi. Yang pertama di Lampung, rehabnya yang kedua di Bogor. Dan kemudian yang bersangkutan juga jarang masuk. Bagi petugas lapas yang memviralkan kasus tersebut telah dimutasi ke Lapas Batu Rajah dalam rangka pemeriksaan. Petugas tersebut telah 2 kali menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba dan saat ini masih dalam pengawasan pihak Kanwil memecat petugas tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Guntur, Anyus melaporkan. 2 bocah terjebak banjir di tengah aliran sungai yang deras di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Proses penyelamatan keduanya berlangsung dramatis dan viral di media sosial. Dua bocah ini nekat hendak menyelamatkan diri dari aliran air yang deras saat banjir tiba-tiba datang di sungai di Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Arus kencang membuat keduanya terjebak di tengah sungai. Bahkan seorang di antaranya harus berpegang pada dahan pohon agar tidak terbawa arus. Warga yang melihat langsung berusaha membantu. Satu bocah terpleset dan sempat terbawa arus. Beruntung warga berhasil menolong dan menyeret ke tepi. Meski basah kuyup, 2 korban berhasil diselamatkan. Mancing, Pak. Terus itu dia dibilangin orang sini, dia nggak mau. Di situ dia tetap ngeyel mancing. Terus airnya datang sedikit-sedikit, terus tambah banjir. Kejadian ini berawal saat kedua bocah nekat mancing ke sungai. Sebelumnya keduanya sempat ditegur warga karena arus sungai bisa sewaktu-waktu banjir. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.